Oke, jadi untuk di video kali ini sebenarnya tidak saya rencanakan ingin saya buat ya. Namun ya karena banyak dari komentar yang masuk ke video saya sebelumnya ya. Banyak yang meminta saya untuk membuatkan video tutorial mengenai cara merakit power amplifier yang ya videonya sudah sering saya buat ya, atau power amplifiernya sudah sering saya review. Jadi banyak yang komentar minta saya untuk buatkan tutorialnya, bukan hanya mereview aja ya. Jadi ya ini untuk di video kali ini saya akan coba untuk buatkan lah videonya, tapi ya mungkin video ini akan lebih panjang ya dari video-video biasanya. Karena ya tahu sendirilah, untuk merakit sebuah power amplifier itu pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Jadi mohon perhatikan dan mohon siapkan juga paket data Anda ya, agar bisa lancar dalam menonton video penjelasan yang saya akan sampaikan di video ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk yang pertama di sini saya akan coba untuk jelaskan dulu ya, untuk bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa untuk di video kali ini sebenarnya tidak ya katakanlah tidak ingin saya buatkan untuk tutorialnya ya. Jadi ini saya mulai videonya dari sini. Jadi ini untuk kitnya sudah terpasang ya, dan juga untuk finalnya sudah saya rangkai seperti ini. Jadi mungkin yang belum paham cara membuat kit seperti ini atau cara paralel transistor finalnya, nanti bisa cek video saya tentang cara merakit sebuah power amplifier ke heatsink ya. Untuk videonya nanti bisa dicek di kolom deskripsi atau di sisi kanan atas layar ini. Dan sebagai informasi bahwa ini yang saya gunakan yaitu kit SOCL 506 ya, yang menggunakan transistor final Toshiba 4 set per mono. Serinya seperti biasa ya, 5200 dan 1943. Dan juga untuk bagian panel-panel belakang sudah saya pasang ya. Ini untuk di bagian sini ada untuk bagian soket AC ya, atau soket dari listrik PLN. Sebentar saya coba untuk balik dulu. Oke, jadi untuk di bagian belakang ya, ini sudah ada untuk soketnya, sudah saya pasang, ada fuse juga. Lalu di bagian sini ada untuk kipas plus ada grillnya ya, seperti ini. Dan ini untuk ke output speaker, dan itu untuk jalur input, jadi sudah saya pasang. Dan juga untuk di bagian dalamnya ya, ini juga diperhatikan kalau Anda ingin merakit sebuah power amplifier. Biasakan hal pertama yang harus diperhatikan yaitu penempatan dari komponen-komponennya ya. Jadi bisa disesuaikan dulu untuk bagaimana nanti penataan di komponennya. Dan untuk di yang kali ini sudah saya lubangi ya, karena tadi juga sudah saya tentukan untuk posisinya. Lalu untuk di bagian depannya juga sudah saya lubangi. Ini ada untuk soket mic ya, ada dua. Ini sudah saya pasang, dan ini untuk saklar nanti pemisah subwoofer juga sudah saya pasang. Di bagian sini ada lubang-lubang kecil ini ya, nanti untuk LED VU display. Dan yang tanya bobnya saya pakai apa? Ini pakai ini ya, serinya XR0205. Jadi bobnya seperti ini ya. Sudah cukup lah untuk ya untuk amplifier kelas rumahan ya, sudah cukup bagus. Lalu untuk bahan-bahannya lagi, ini seperti biasa ada trafo ya. Trafonya nanti menyesuaikan aja dari dana dan juga kebutuhan peruntukan ya, peruntukan amplifier yang ingin Anda buat. Ini untuk trafonya saya pakai trafo era 5 ampere CT32 ya. Ini penempatannya kurang lebih nanti di bagian sini. Lalu untuk di trafo, untuk tegangan supply dari tune control dan juga kit echo, ini saya pakai trafo kecil ya. Ini trafo 1 ampere pakai CT 18 volt. Lalu ini ada untuk elko nya, ini kebetulan tadi ternyata untuk PCB nya saya baru habis ya stoknya, jadi ini saya buatkan untuk PCB nya seperti ini ya. Jadi ya tetap masih bisa rapi lah ya, seperti ini. Ini pakai elko 10.000 mikrofarad
80 volt ya, mereknya Epsilon. Dan untuk di bagian sini juga akan saya kasih untuk speaker protektornya. Nanti posisinya kurang lebih di bagian sini ya. Ini speaker protektornya saya pakai yang punyanya Bell ya, mereknya Bell. Ini yang 10 ampere kalau nggak salah ya. Nanti bisa menyesuaikan aja seperti itu. Dan ini ada untuk preamp mic-nya, preamp mic plus echo ya. Ini ada 2 mic mungkin nanti di bagian sini. Dan untuk tone controlnya ini yang plus subwoofer ya. Ini nanti juga perlu kita modif untuk memisah di bagian subwoofernya, nanti posisinya di bagian sini. Lalu untuk LED VU displaynya ini nanti di bagian depan ya, jadi nanti posisinya di bagian sini. Lalu ini ada untuk kit regulator, kit PSU simetris ya, jadi untuk posisinya ada di bagian sini ya, seperti itu. Lalu ini yang terakhir ada untuk modul MP3 Bluetooth, nanti bisa langsung dipasang di bagian depan situ. Oke, dan mungkin segitu ya, saya akan coba untuk mulai proses perakitannya. Oke, jadi di sini saya mulai untuk penyambungan di bagian tegangan dari PLN ya. Jadi saya mulai dari terminal ini. Ini saya akan coba untuk sambung dulu ke fuse dan ke saklar ya. Lalu yang terakhir itu ke bagian input atau di kumparan primer dari trafo ya. Jadi mungkin di sini saya akan percepat aja, nanti untuk proses penyolderan mungkin tidak saya videokan ya. Jadi nanti setelah kabelnya tersambung saya akan coba jelaskan untuk untuk arah penyambungannya ya. Jadi nanti sini sambung kemana nanti saya akan jelaskan ya. Oke. Oke, saya akan jelaskan dulu ya untuk di bagian trafo untuk supply dari tone control dan juga preamp mic ya. Jadi saya jelaskan untuk penyambungannya dulu. Jadi ini di bagian input dari kit PSU simetris ya. Ini kita sambung ke bagian tegangan di trafo karena di sini petunjuknya ada 12 volt. Tapi ini kita tetap bisa ya untuk supply dari 15 atau 18 volt dari trafo. Dan di sini saya menggunakan tegangan yang 18 volt ya. Jadi di sini untuk yang kabel kuning ini ya, ini saya hubungkan ke 18 volt sini dan satunya juga ke 18 volt. Lalu untuk di ground ini saya hubungkan ke bagian CT di trafo ya. Dan ini terlihat ya ada elko, ini nanti saya gunakan untuk supply kipas. Ini saya ambil dari tegangan yang 12 volt ya. Lalu di bagian outputnya saya sudah kasih kabel ya, agar nanti mempermudah untuk pemasangan di kit tone controlnya. Oke, saya akan coba pasang ke boxnya dulu ya. Oke, ini saya lanjut ya untuk penyambungannya. Saya jelaskan dulu untuk di bagian tegangan dari PLN ya. Jadi saya mulai dari sini ya. Ini ada 3 pin. Yang pin paling samping ini ya, yang 2 ini yaitu tegangan AC ya. Jadi 2 ini nanti kehubung ke bagian 0 dan 220 ke trafo. Lalu yang tengah ini adalah ground. Ini saya baut ya ke bagian body, ke sekrup ini di bagian sana itu ya. Lalu yang ini pin paling samping sini saya hubungkan ke bagian fuse. Lalu dari output fuse ini ada kabel merah ya, dan yang satunya ini kabel biru. Ini untuk kabel merah ini saya akan hubungkan dulu ke bagian saklar, lalu output saklar nanti kehubung ke kedua trafo ini ya. Nanti ini kita paralel untuk jalur tegangannya. Dan juga ini untuk diperhatikan untuk trafo era ya, yang ini 110, ini nanti kita jumper ke bagian 0 volt. Lalu yang nanti yang ke PLN yaitu 0 dan yang 110 di bagian sini ya. Oke, seperti itu saya akan sambung terlebih dahulu. Oke, jadi ini setelah saya sambung ya tadi untuk jalur dari tegangan PLN. Jadi dari sini ya, ini untuk kabel merah tadi juga sudah saya jelaskan, ini masuk ke bagian saklar ini ya. Lalu keluaran dari saklarnya masuk ke masing-masing dari trafo ini. Ini untuk penyambungan dari tegangan PLN-nya saya paralel ya untuk kedua trafo ini. Dan juga ini untuk tadi sudah saya jelaskan, ini saya jumper seperti ini ya. Oke, langsung saya lanjut lagi untuk penyambungan di bagian elko ya. Oke.
Oke, jadi ini tadi sudah saya sambung ya untuk kabel dari tegangan trafo dan elko juga ya. Dan saya akan coba jelaskan dulu. Jadi dari trafo ya, ini saya pakai tegangan yang 32 volt. 32 volt CT ya. Ini ada yang kabel merah ini yang 32 volt, lalu yang kabel hitam ini ke ground ya, ke CT. Ini langsung masuk ke bagian PSU ya, PSU di bagian elko. Ini masuk ke dioda ini ya. Ini saya pakai dioda Brit yang model sisir ya. Jadi yang 32 volt yang kabel merah ini masuk ke bagian AC di bagian dioda, atau kalau lambangnya itu yang OLED itu ya. Lalu untuk di main bagian elko masuk ke main bagian dioda masuk ke main elko plus dan plus dioda ke plus elko ya. Lalu untuk di bagian output tegangannya ini untuk yang merah positif, yang hitam ground, dan yang biru untuk negatif ya. Ini langsung masuk ke bagian kit driver. Ini untuk bagian tegangannya saya sambung di sini ya. Ini sudah terparalel ke yang kit satunya juga. Lalu di bagian output speaker ini sudah saya sambung ya ke speaker protector. Mungkin yang belum paham cara bagaimana penyambungannya sudah pernah saya buatkan videonya. Untuk lebih detail nanti bisa ditonton ya. Saya taruh untuk videonya di sisi kanan atas layar sini. Oke, lalu di sini saya akan lanjut ya untuk pemasangan di bagian tune control dan juga preamp mic-nya. Oke, jadi ini untuk di bagian tune control dan juga preamp mic ya. Ini sudah saya rubah untuk posisi dari potensio. Ini saya tambah kabel seperti ini ya. Nanti bisa menyesuaikan aja di panjangnya untuk di boxnya ya. Jadi untuk yang echo-nya juga sama. Ini saya pakai kabel juga ya untuk menambah dari jalur di bagian potensio, jadi bisa lebih panjang dan bisa menyesuaikan posisi di bagian boxnya. Dan untuk tune control ini sedikit saya modif ya, yaitu pada bagian tengah di knob potensio, di bagian kaki tengah potensio ya. Jadi potensio volume ini ada di bagian sini ya. Ini kaki tengah ini menuju ke resistor 4K7 ya. Namun di sini saya rubah untuk nilainya menjadi 6K8. Jadi seperti itu ya, nanti menyesuaikan jika pakai tune control yang seperti apa ya. Kenapa saya rubah? Karena ini nanti berfungsi di bagian mic-nya ya. Mungkin nanti bisa saya jelaskan lagi. Lalu setelah melewati resistor ini saya kasih untuk resistor 22K ya. Ini nanti disambung ke bagian output dari digital echo. Jadi dari output sini masuk ke ini ya, ke resistor 2K2. Lalu yang ground juga langsung ke bagian ground ya. Lalu di bagian output ini sudah saya modif untuk memisah subwoofer ya. Ya mungkin nanti di video lain ya saya akan jelaskan karena penjelasannya cukup lama ya. Jadi seperti itu dulu. Langsung saya akan coba untuk sambungkan ya. Oke. Oke, jadi ini ya sudah selesai semua saya rakit. Ini entah sudah hari keberapa ya ini saya ngerakitnya, mungkin sudah 2 hari dari video yang awal tadi ya. Karena ini kemarin setelah selesai saya rakit ada kendala ya, ada trouble, yaitu ada suara dengung yang setelah saya teliti akibatnya atau penyebabnya yaitu dari kit speaker protector ya. Kemarin itu kesalahannya yaitu untuk di bagian ground dari speaker protector saya hubungkan ke bagian PSU utama ya, dan penyebabnya yaitu ada dengung ya. Dan setelah saya perbaiki, ini saya untuk tegangannya saya ambilkan dari tegangan ekstra di trafo utama ya. Dan setelah itu sudah normal lagi, sudah mantap ya. Dan untuk di bagian sini tune control, preamp mic dan juga LED VU sudah saya pasang ya. Untuk penjelasannya saya akan coba jelaskan juga ya. Jadi dari input di
digital echo. Ini inputnya ke ini ya, ke soket mic. Di bagian sini ini ada dua, ini saya pakai soket Akai. Jadi ini ada dua mic langsung dihubungkan ke bagian input mic 1 dan mic 2. Lalu outputnya saya hubungkan ke bagian input di tune control. Untuk inputnya ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini saya buat untuk inputnya yaitu dari kaki tengah potensio volume. Ini sebelumnya dikasih resistor 22K ya. Mungkin ya nantilah untuk penjelasan secara detailnya lagi saya akan buatkan di video terpisah ya, agar durasinya tidak lama ya. Ini tadi entah sudah berapa lama durasi video ini. Dan selanjutnya ini untuk di bagian tegangannya, tegangan dari ini saya paralel juga dengan LED VO, paralel lagi dengan MP3 dan juga tune control ya, untuk supply-nya dari PSU ini tadi. Lalu untuk di outputnya ini saya kasih resistor 10K ya, ini menuju ke masing-masing driver powernya. Lalu untuk di bagian LED VO, untuk inputnya itu saya ambilkan dari output speaker ya, saya ambilkan dari speaker protector ini, lalu gabung ke bagian input di LED VO. Untuk pemasangan LED VO juga pernah saya buatkan videonya, nanti bisa dicek aja di sisi kanan layar sini ya, saya akan kasih untuk link videonya. Oke, seperti itu. Apalagi ya, mungkin jika belum jelas nanti bisa langsung tanyakan aja ya di kolom komentar, agar saya jujur kesulitan ya untuk menjelaskan secara detail atau sedetail mungkin. Jadi ya seperti inilah saya sudah coba jelaskan. Nanti jika belum jelas bisa tanyakan saja di kolom komentar. Oke, mungkin segitu, dan saya akan langsung uji coba ya, langsung saya akan tes terlebih dahulu. Oke, untuk testing saya coba di luar aja ya, itu sudah saya pasang ada di sana ya, itu kita akan coba. Oke, jadi untuk ini ya, tadi ada yang lupa, yaitu untuk kipas ya. Untuk supply kipas ini yang awalnya ada di trafo kecil ini saya pindah ya di tegangan ekstra bagian trafo utama, karena tadi ada suara dengung ya. Dan ini sudah saya siapkan, tinggal kita cek sound ya. Oke, jadi ini saat yang kita tunggu ya. Ini kita langsung aja akan uji cobakan ya. Ini semua sudah saya sambung, dan sekarang saya coba untuk hidupkan dulu. Oke, udah hidup ya. Ini langsung saya coba dulu untuk play musik ya. Saya pakai musik dari CGS Pro, judulnya Maha Cinta ya, bagi yang nanti tanya. Oke, saya akan coba untuk hidupkan dulu ya.
cik se cik cik se dire cik 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 se cik 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 se cik se dire cik cik se dire dua cik 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 se dire cik cik se dire